ini berusaha menjawab berbagai tesis Kiai Iman. Kitab ini berusaha menampilkan berbagai narasi tentang bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadratul Maut. Sumbernya dari mana? Ya, oke, nisbatnya kita sepakati, ya kita pahami dikarang oleh Habib Ahmad bin Awad. Nah, kitab Idharul Haqiqah ini bertujuan untuk mengupas atau membantah keterputusan nasabnya Ba'alawi ini. Nah, ini secara kajian beliau mengaku penulis ini menggunakan pendekatan ahli nasab, pendekatan sejarah, dan juga pendekatan hadis. Tapi kenyataannya dalam data yang saya kumpulkan tidak seperti itu. Naskah ini, ya ini banyak kutipan-kutipan yang dalam tanda kutip ya tidak bisa dikutip. Wah ini Habib, oh ini Kiai, ini Syed, ini Syekh. Ya ntar dulu, tenang, jangan buru-buru. Kita cek and recheck dulu. Mungkin begitu Pak Yusuf. Jadi tulisan itu memang kayak tulisan tangan, ya. Pak Yusuf, ini saya berusaha keras selama hampir 3 hari. Saya membaca itu 4.000 jalur periwayatan. Nggak main-main saya itu. Dan tidak ada satupun. Ini yang bikin saya luar biasa, saya bilang ini. Sebuah nama yang diagungkan ternyata tidak dikenal di zamannya. Tidak ada catatannya. Puluhan, ratusan, ribuan ulama. Apalagi kalau kita sekarang mau ngecek kepada kitab Tarikh At-Tabari, di sana itu ada 70.000 nama ulama yang nggak kenal sama sekali. Oke, Dr. Ribut. Imbas dari tulisan Habib Oman ini, kalau ini benar tulisan Habib Oman, kira-kira sejauh mana ini pembentukan wacananya? Kitab tersebut ditulis oleh seorang bernama Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Kitab ini diselesaikan pada 12 Juli 2024 Masehi dengan tebal 125 halaman. Ini berusaha menjawab berbagai tesis Kiai Iman. Habib Oman ini ingin menjawab atau mengisi kesunyian sumber nasab Ba'alawi selama 550 tahun. Terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa tahun 345 Hijriah. Sampai tahun di mana Ali Asyakron membangun nasab dan kesejarahan itu pada tahun 895 Hijriah. Di studio telah hadir Dr. Nur Huda, intelektual muda NU, lulusan Sudan, dan juga Kiai Haji Alawi Al-Bantani, penulis buku rungkannya Dinasti Ba'alawi. Baik, Kiai Alawi, ini ada beberapa tema tentang kajian atau kitab Habib Oman ini. Perspektif Anda terhadap kitab ini seperti apa? Terutama konten-konten tentang bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman, kemudian dan lain sebagainya. Silakan, Kiai Alawi. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Ya. Yang ingin saya soroti, karena setelah selesai kemarin buku itu mungkin 2 hari saya istirahat, kemudian saya bikin lagi buku, syarah buku yang kemarin. 4 hari ini mungkin baru sekitar 23 halaman. Kemudian ada sebuah judul saya buatkan itu melacak nama Imam Ahmad Al-Muhajir dalam kitab hadis abad ketiga dan seterusnya. Yang ingin saya katakan begini. Kan dikatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu kan pernah hijrah, katanya kan gitu ya. Ini dalam perspektif data yang saya dapat. Beliau ini dilahirkan tahun 250 Hijriah dan wafat tahun 333 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau hijrah dari Irak ke Yaman tahun 317 sampai 345 Hijriah. Berarti wafatnya di sana. Jadi berdomisili di Yaman, beliau ini sekitar 28 tahun. Apabila benar beliau dilahirkan di Irak,
atau daerah sekitar Irak antara tahun 250 sampai dengan 333 Hijriah, berarti beliau ini satu zaman dan berinteraksi dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu, baik yang berada di Irak ataupun yang berada di Iran. Dan yang saya lihat, yang paling pas dengan zaman beliau adalah pada zamannya Imam At-Tabarani, karena beliau lahir tahun 260 Hijriah dan beliau berusia 100 tahun karena wafatnya tahun 360 Hijriah. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila benar Imam Ahmad Al-Muhajir yang lahirnya 250 Hijriah, berarti beliau senior, lebih tua 10 tahun dibandingkan dengan Imam At-Tabarani. Nah, kemudian kalau kita ambilkan sekarang pada tahun 300 Hijriah, artinya Imam Ahmad Al-Muhajir berusia 50 tahun kurang lebih. Sedangkan Imam At-Tabarani berusia 40 tahun. Ini adalah usia yang sudah cukup mapan dan pantas bagi Imam At-Tabarani untuk menjadi muridnya, Imam Ahmad Al-Muhajir. Apabila memang benar beliau ada seorang mujtahid, seorang imam, ahli hadis, dan ahli fikih. Tapi kenyataannya dalam data yang saya kumpulkan tidak seperti itu. Sekarang yang ingin saya terangkan bahwa biasanya para ulama-ulama yang hidup sejaman mereka memiliki guru yang sama. Saya akan sebutkan guru-gurunya Imam At-Tabarani. Di antaranya mereka adalah Hashim bin Mursid At-Tabarani, Abu Zur'ah As-Saqafi, Ishaq Ad-Dabari, Idris Al-Attar, Bashar bin Musa, Hafidh bin Umar An-Sajjah, Ali bin Abdul Aziz Al-Bagawi, Mikdam bin Daud Ar-Raini, Yahya bin Ayub Al-Alaf, Abu Abdurrahman An-Nai, Abdullah bin Muhammad bin Syaid bin Abi Maryam, dan sebagainya. Bahkan bukan tidak mungkin guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah gurunya Imam Ahmad Al-Muhajir juga, kalau mereka memang hidupnya sejaman. Mengingat usia mereka berdua hanya terpaut 10 tahun. Guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah guru terbaik di zamannya dan berbagai disiplin ilmu. Seluruh pencari ilmu berbondong-bondong ngalap berkah dari ilmu mereka semua. Mengingat Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam sunni dan mujtahid, sebagaimana yang sering dikatakan oleh kalam-kalam dari klan Bani Alwi, dapat dipastikan baik beliau atau Imam At-Tabarani sebagai sesama mujtahid memiliki guru yang sama dari berbagai ilmu. Lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mujtahid pernah berguru kepada guru-gurunya Imam At-Tabarani? Ini jadi masalah karena tidak catatannya. Imam Ahmad Al-Muhajir sebagaimana dimasyhurkan oleh klan Ba'alwi dengan nama asli Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib dan seterusnya, yang disambungkan sampai Nabi Muhammad SAW. Untuk melacak nama seseorang, imam sunni sekaligus seorang mujtahid tidaklah sulit. Kita tinggal cari dengan seksama nama Ahmad Al-Muhajir bin Isa atau Ahmad bin Isa. Itu saya lacak nama beliau tersebut dalam semua kitab-kitabnya Imam At-Tabarani, baik dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam kitab sekarang Ad-Du'a, juga dalam kitab sekarang Musnad As-Samiyin. Dan ternyata nama beliau ini yang namanya Ahmad bin Isa terdapat dalam kitab Al-Mu'jam. Contoh dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 311. Dikatakan di sini, hadasana Ahmad bin Risdin qala, na Ahmad bin Isa Al-Lahmiyu qala. Ahmad bin Isa Al-Lahmiyu. Bukan sekarang Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Satu. Kemudian masih dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 735, hadasana Ahmad qala na Muhammad bin Ismail Al-Wasit qala na Ahmad bin Isa At-Tinisi. Ahmad bin Isa At-Tinisi artinya dia berarti asalnya dari Tinisi, daerah Tunisia. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 1571, hadasana Ahmad bin Isa bin Sukain Al-Mausil mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin As-Sukain Al-Mausul. Al-Mausul itu kota Mosul, Irak. Kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 1583 dikatakan hadasana Ahmad bin Isa Abul Haris Al-Kilani Al-Kufi mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa Abu Al-Haris Al-Kilani Al-Kufi. Kata Al-Kilani Al-Kufi identik dengan kota Al-Gilani atau Al-Jilani atau Al-Jailani, Kufah, Irak, tempat kelahirannya Wali Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dalam Al-Mu'jam Al-Awsat nomor hadis 5845 dikatakan hadasana Muhammad
bin Al-Husain Abu Husain qala sana Ahmad bin Isa bin Abdillah Al-Alawi mengabarkan pada kami Muhammad bin Al-Husain Abu Husain berkata mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin Abdillah Al-Alawi. Tidak ada lagi. Kemudian dalam kitab Al-Mujam Al-Ausat nomor hadis 6597 dikatakan ada sana Muhammad bin Ja'far sana Ahmad bin Isa Al-Misri mengabarkan pada kami Muhammad bin Ja'far mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa Al-Misri dari Mesir. Dari semua kitab-kitab yang dimiliki oleh Imam At-Tabarani, tidak ada satupun yang namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal telah dikatakan bahwa Imam At-Tabarani adalah seorang ulama yang hidupnya paling dekat sejaman dengan Ahmad bin Isa. Kalaupun memang betul ada. Tapi dari pelacakan ini, Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai tokoh historis, Imam Sunni, dan juga mustahid di seluruh kitab-kitab Imam At-Tabarani, hanya terdapat 6 nama saja, seperti yang tadi dikatakan. Bila Imam Ahmad Al-Muhajir saja tidak terkonfirmasi dan terverifikasi dalam catatan sejarah, para sejarawan, catatan keilmuan, para ulama, sangat logis bila anaknya yang bernama Ubaidillah pun dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Bila Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang tidak pernah dilahirkan, maka ayahnya pun tokoh fiktif pula. Karena bagaimana mungkin seorang anak dilahirkan tanpa seorang ayah? Lagi pula Ubaidillah dan ayahnya bukan Isa bin Maryam yang dilahirkan karena mukjizatnya Allah. Mungkin itu sebagai pembukaan itu, Pak Yusuf. Oke. Kita sedikit saya pertanyaan fokus bahwa di sini tentang kajian yang pertama bahwa Ahmad bin Isa adalah hijrah ke Yaman. Nah ini sejauh yang Pak Kiai kaji tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, itu ditemukan salah satu keterangan atau tidak? Silakan. Ya bagaimana bisa hijrah ke Yaman, orangnya juga nggak ada. Ini saya baru baca satu dari jalur hadis aja ini. Ini masih ada keterangan yang lain. Andaikan sekarang kitab At-Tabarani atau Imam atau lupa, misalnya andaikan saja, anggap lupa meriwayatkan. Saya sudah siapkan lagi di sini dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni. Yang hidup juga sejaman, bahkan lebih tua lagi karena beliau lahir 306. Kalau sekarang Ahmad Al-Muhajir lahir kan tadi kan 285. Kalau sekarang Imam Ad-Daraqutni lahir 306, artinya ketika Imam Ad-Daraqutni lahir, Imam Ahmad Al-Muhajir itu berusia antara sekitar 16 tahun. Ya. Sekarang dalam kitab Ad-Daraqutni, dalam Sunan Ad-Daraqutni nomor hadis 354 dikatakan hadatsana Abu Bakrin An-Naisaburi, Ahmad bin Isa Al-Khosab. Yang ada Ahmad bin Isa Al-Khosab. Kemudian dalam nomor hadisnya 583 dikatakan Ahmad bin Isa bin Ali Al-Khawas. Yang ada Ahmad bin Isa bin Ali bin Khawas. Dalam nomor hadisnya 721 hadatsana Ahmad bin Isa bin Sukain. Mengabarkan pada kami Ahmad bin Isa bin As-Sukain. Dalam nomor hadis 1407 hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz sana Ahmad bin Isa Al-Misri. Ahmad bin Isa Al-Misri dari Mesir. Kemudian dalam nomor hadis 1407 juga hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Abdak. Ahmad bin Isa bin Abdak. Kemudian dalam nomor hadis 3207 Yaqub bin Ibrahim bin Ahmad bin Isa Al-Bazar. Ahmad bin Isa Al-Bazar. Dua kitab ini saling melengkapi. Andai kata Imam At-Tabarani lupa, ada sebuah tokoh historis besar, mustahid, imam sunni, ahli hadis, ahli fikih yang tidak teriwayatkan olehnya. Karena tidak mungkin seorang mustahid tidak menjadi periwayat hadis, itu mustahil. Apalagi beliau memiliki gerak imam di zamannya. Imam itu ya sudah jelas. Beliau itu ya bisa dikatakan mustahid, ahli hadis, ahli fikih, dan itu mustahil tidak meriwayatkan satu pun hadis. Kedua kitab ini saling melengkapi. Jadi dalam dua kitab ini dalam kurun waktu yang sama dengan Imam Ahmad Al-Muhajir, ternyata nama Imam Ahmad Al-Muhajir tidak terkonfirmasi. Jadi tidak ada. Ini baru dari dua kitab saja. Jadi saya sangat meyakini bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah sekarang
hijrah sekarang ke Yaman. Bagaimana bisa hijrah? Orangnya saja tidak ada. Tidak bisa. Tidak pernah hijrah ke Yaman. Ini data yang saya miliki. Dan saya sangat yakin. Ini saya baru bicara masalah kitab hadis. Saya belum bicara masalah kitab sejarah ini. Dalam kitab-kitab tarikh para ulama. Jadi bagaimana mungkin seseorang bisa hijrah apabila orangnya tidak ada? Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Isa, dua-duanya berdasarkan data yang saya peroleh, mereka lah kedua-duanya tokoh fiktif. Tidak pernah ada. Oke, tetapi di dalam kitab Sajarah Mubarokah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya tiga nama. Artinya bahwa kitab Sajarah Al-Mubarokah mencatat bahwa Ahmad bin Isa itu adalah silsilahnya sampai ke Rasulullah. Itu di dalam kitab kitab Sajarah Mubarokah. Ini bagaimana nih komparasinya, Pak Kiai? Yang pertama, apabila perbedaan pendapat dalam ulama periwayatan adalah sesuatu yang wajar, ini data yang saya miliki dan saya yakin. Karena secara logika dalam keilmuan tradisi ulama kita tidak ada satupun sekarang tokoh yang begitu masyhur yang tidak dicatat oleh ulama di zamannya. Sangat aneh, sangat mustahil. Saya ingin bawakan sebuah contoh bahwa dalam tradisi keilmuan para mujtahid dengan mujtahid itu sudah biasa saling mengunjungi, tukar pikiran, bahkan tukar hadis. Saya akan bawakan contoh oleh Imam Ibnu Jauzi Jamaluddin Al-Faraj Al-Misri. Dia lahir tahun 509, wafat 597 Hijriah. Beliau meriwayatkan diskusi ilmiah antar Imam Abu Hanifah yang lahir 80 Hijriah dan wafat 190 Hijriah dengan Imam Al-Auza'i, seorang mujtahid berasal dari Syam. Ada boleh mengatakan dari Lebanon. Dia lahir tahun 88 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Dalam kitab Sofah, Sifatu Sofah, Imam Al-Auza'i bertemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah. Dan Imam Al-Auza'i bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, mengapa Anda tidak mengangkat tangan ketika akan ruku dan ketika bangkit dari ruku?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Hadis tentang itu tidak sahih," katanya. Imam Al-Auza'i berkata kembali, "Bagaimana bisa tidak sahih? Sedangkan aku menerima hadis ini dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW. Yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW selalu mengangkat tangannya ketika memulai sholat, ketika akan ruku, dan ketika bangkit dari ruku." Imam Abu Hanifah berkata, "Aku telah menerima hadis dari Hamad, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata, Nabi SAW tidak selalu mengangkat tangannya kecuali ketika memulai sholat." Imam Al-Auza'i berkata, "Mengapa Anda menggunakan hadis dari Hamad, dari Ibrahim?" Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan sangat ilmiah. Imam Al-Auza'i berkata, "Mengapa Anda menggunakan hadis dari Hamad, dari Ibrahim?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Hamad lebih mengerti daripada Al-Zuhri. Ibrahim lebih mengerti daripada Salim. Al-Qamah tidak dibawa Abdullah bin Umar, sekalipun beliau sahabat. Dan Al-Aswad memiliki banyak kelebihan. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat terdekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Auza'i pun diam untuk menghormati Imam Abu Hanifah yang lebih kuat hujahnya." Nah, ini contoh pertemuan antara mujtahid dengan mujtahid. Makanya sangat aneh apabila sekarang Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mujtahid tidak pernah kita temukan satupun riwayat seperti ini. Lalu pekerjaan beliau sebagai mujtahid apa? Interupsi Pak Kiai. Ahmad bin Isa apa Ubaidillah yang dimaksud Anda, Kiai? Ahmad bin Isa. Satu zaman beliau seorang mujtahid, tidak pernah ada riwayat dengan mujtahid lain. Sedangkan sangat banyak lah, saya yakin dokter muda kita sangat memahami banyak sekali riwayat-riwayat para mujtahid yang bertemu dari negara satu, negara lain untuk saling berdiskusi. Nah, yang ingin kita minta itu juga seperti itu. Cobalah tampilkan riwayat-riwayat diskusi ilmiah antara Imam Ahmad Al-Muhajir dengan mujtahid yang lainnya. Ya kan begitu. Karena sungguh tradisi Islam itu dalam pencatatan sangat kuat, apalagi dalam dinasti Abbasiyah ini abad 3, 4, 5 pencatatannya sedang semangat-semangatnya. Jadi apabila sekarang catatan seperti Nabi Muhammad di atas ada, padahal jauh dengan Imam Ahmad Al-Muhajir bisa ditemukan, bahkan catatan sebelumnya sudah ada.
Dan sangat aneh, di zaman Abbasiyah yang sekarang sedang dipacu-pacunya, terjemahan kitab, pencatatan kitab, kemudian kita tidak punya sekarang catatan tentang sebuah tokoh yang sangat masyhur, mujtahid, ahli hadis, ahli fikih, yang hidup di zamannya. Jadi sebetulnya beliau ini di mana? Kalau kita runut dengan ilmu yang tadi, perawi hadis, ya beliau tidak ada. Tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab-kitab besar. Dan kita tahu bahwa Imam At-Tabarani, Imam Abu Hasan Ad-Darqutni, mereka itu adalah seorang mujtahid, ahli hadis, dan ahli fikih. Dan tidak mungkin kalau tidak meriwayatkan sekarang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memang sikoh. Apalagi sekelas mustahid. Itu sangat mustahil itu Pak Yusuf. Tidak masuk akal. Oke. Baik, terima kasih Kiai Alawi. Baik, saya langsung ke Dr. Ribut. Dr. Ribut, bagaimana tanggapan Anda terhadap kitab Al-Izhar ini, karya dari Alwi Ibrahim dari Kesultanan Yaman, yang mengatakan bahwa fakta-fakta bahwa Ahmad bin Isa hijrah dan lain sebagainya dengan menggunakan beberapa teori ilmu hadis. Mungkin bisa Anda kritisi terhadap kajian atau kitab Al-Izhar ini, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih bisa bergabung kembali, dan hormat saya untuk Kiai Alawi yang membersamai dalam acara bedah kitab ini. Apa yang telah ditulis ini Pak Yusuf, yaitu kitab Izharul Haqiqah Limudda'i Kasfil Fadihah Al-Ilmiyah Litarikhi wa Nasabis Sadati Ba'alawi. Jadi kitab Izharul Haqiqah ini memang ya secara bentuk itu berupa PDF yang tersebar di grup-grup WhatsApp ya. Jadi saya menemukan di grup WhatsApp, saya tanyakan dia yang menyebarkan juga dapatnya dari grup WhatsApp, ya. Tapi tanpa saya telusuri lebih jauh, tapi kitab ini sudah beredar dan sudah sebagian sudah dikomentari oleh beberapa orang. Walaupun tetap sebagai kitab yang dikarang oleh orang luar, ya, dari Kesultanan Oman, ya, kitab ini secara nisbat ya susah diketahui siapa itu beliau Habib Ahmad bin Awad bin Alawi al-Ibrahim Ba'alawi al-Husaini ini. Jadi Habib Ahmad bin Awad ini dicari di Google susah ditemukan. Ya, berbeda dengan sosok-sosok yang sudah terkenal, pastinya bisa diketahui di era digital saat ini, bisa ditelusuri. Tapi sosok ini susah ditemukan. Jadi sebagai karya, apakah ini nisbatnya benar-benar memang ditulis oleh Habib Ahmad bin Awad? Ya, kalau memang kalau memang benar, berarti memang nisbatnya sahih. Tapi kalau seandainya nanti suatu saat bukan beliau yang menulis, berarti ya manhulun nisbatnya ya berarti salah. Tapi kalau masih diragukan, ya maskukun nisbah. Jadi status kitab ini secara nisbat itu diragukan, bahwa yang ngarang adalah Ahmad bin Awad. Tetapi hingga saat ini tidak ada yang menyanggah bahwa kitab ini ditulis oleh orang lain. Oke, nisbatnya kita sepakati, ya kita pahami dikarang oleh Habib Ahmad bin Awad. Nah, kitab Izharul Haqiqah ini bertujuan untuk mengupas atau membantah pandangan yang beredar tentang keterputusan atau nasabnya Ba'alawi ini, terutama berkaitan dengan hijrahnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ke negeri Yaman. Nah, ini secara kajian beliau mengaku penulis ini yaitu menggunakan pendekatan ahli nasab, pendekatan sejarah, dan juga pendekatan hadis. Jadi ilmu-ilmu yang berbasis pada hawas, pada indera ini
menjadi satu dalam pendekatan yang digunakan oleh Sayyid Ahmad bin Awad ini. Lah tentunya kalau kita melihat mukaddimah, apakah sama dengan isinya? Ini yang mungkin kita akan buka ini, kita akan bahas. Ya, buku yang sudah diterbitkan tanggal 12 Juli 2024 ini dan sudah beredar di Indonesia, ini banyak mencantumkan ya puisi-puisi. Ya, puisi-puisi tentang bukti-bukti keberadaan asyraf, ya, yang artinya di sini adalah ya yang dimaksud adalah keturunan Ba'alawi yang hidup di Yaman. Termasuk puisi-puisi yang menunjukkan keistimewaan kota Tarim. Ya, misalnya pujian untuk Tarim, ya, puisi yang di sini saya bacakan sebagian aja. Ya, bila dumtaba maskanuha wa tabat mubarakatan laha rabbun rahimu. Walau nadrat fala sifatu ilaiha laqalu jannatud dunya tarimu. Hamahallahu min baladin wa abqa bial asyrafu ma laha mudimu. Ini puisi yang memuji tentang keistimewaan kota Tarim yang ditempati oleh para habaib, ya, dari kalangan Ba'alawi itu. Ya, memang menyebutkan misalnya penulis puisi ini adalah sejarawan. Ya, disebutkan namanya Muhammad bin Ahmad bin Abil Hub. Ini disebut tahunnya dari Tarim tahunnya 611 Hijriah. Abad ke-7 Hijriah. Dan juga banyak puisi-puisi yang lain yang sebagian disebutkan tahunnya dan sebagian tidak. Dan termasuk yaitu ketika menyebutkan tentang bukti-bukti hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman, itu juga menyebutkan data yang ada dalam manuskrip. Tapi sayangnya banyak dari manuskrip itu tidak disebutkan sumbernya dari mana. Ya, ini kan sangat disayangkan sekali. Apakah ini memang betul-betul data faktual mewakili keabsahan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman ataukah tidak? Karena memang banyak yang nggak disebutkan di sini sebagai bantahan ilmiah, ya memang tidak ada footnote, juga tidak ada daftar pustaka. Jadi semacam narasi mirip identik narasi ceramah gitu ya. Dan ini susah kalau memverifikasi narasi-narasi ceramah seperti ini. Nah, ini yang menjadi catatan ya sebagai bantahan akademik ini jauh memenuhi syarat. Ya, jauh memenuhi syarat. Apalagi sosok penulisnya susah diverifikasi di internet. Susah ditelusuri siapa beliau. Susah dicari koherensi pemikirannya, konsistensi pendapatnya, itu susah dicari. Ini berbeda dengan Kiai Imad. Misalnya tulisannya beredar, beliau banyak bisa ditelusuri di internet, karya-karyanya. Kemudian pemikiran tentang keterputusan nasab Ba'alawi yang sudah diterjemah ke bahasa Arab. Ya, penelitiannya bisa ditelusuri di medsos. Tetapi kalau sosok Habib ini susah dicari. Ini beliau siapa? Apakah beliau ini Habib yang mastur? Ya, Habib yang memang tidak dikenal, kemudian beliau muncul melalui karyanya ini atau bagaimana? Karena sementara yang sumber yang saya terima naskahnya ini tidak bisa menyebutkan asal-usulnya siapa yang menyebarkan naskah ini. Tapi ini beredar. Ini kalau saya bacakan semuanya, ulas semuanya, ini sangat banyak. Yang pada intinya, ini beliau menampilkan bukti ini masih berupa tulisan tangan manuskrip dan banyak tidak menyebutkan tahunnya. Ini manuskrip dari mana? Kemudian
tahunnya itu tahun berapa, dan juga tidak menyebutkan bahwa manuskrip ini sudah ditahqiq dan sudah diterbitkan. Ini kan kalau dalam diskusi ilmiah kan tidak sah data-data yang masih tulisan tangan dijadikan dasar, apalagi nggak menyebutkan tahunnya berapa. Jadi kalau diakumulasi data-data yang dipaparkan ini memang cenderung ya untuk mengumpulkan massa ya, untuk mengumpulkan massa dari kalangan habaib dalam tanda kutip itu, bahwa orang-orang yang meragukan Ahmad bin Isa itu mereka tidak punya hujah, tidak punya argumentasi. Muhaddis dalam kitabnya ini sebagai pemberi ijazah. Ijazah kan izin untuk sharing, untuk menyebarkan ke orang lain, ya, apalagi ijazah ammah. Dia diberi ijazah, diberikan izin untuk menyebarkan apa yang dia terima, ya, untuk untuk tahammul, ya, untuk nerima dan untuk nyebarkan. Tapi di sini uniknya yaitu, jadi tidak memenuhi kriteria historiografi, kajian-kajian bukti keberadaan Ahmad bin Isa di Yaman dengan pendekatan zaman, pendekatan waktu. Nah, ini yang susah untuk dipertahankan. Jadi kalau data-data seperti ini ya mohon maaf, ini kesannya kayak comot-comot saja. Ini kan repot ini. Apalagi manuskrip foto-foto begini yang tidak disebutkan sumbernya. Jadi walhasil ini sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Kiai Imad. Ya, beliau melakukan penelitian ini kan sudah memenuhi syarat, yaitu beliau melakukan komparasi dan sebagainya. Jadi kalau seandainya nanti ada ulama-ulama yang memberikan fatwa, itu bukan bantahan. Kecuali fatwa-fatwa yang dikaji, misalnya fatwa Darul Ifta Misriyah yang pakai analisis istidlal, nggak ada masalah. Tapi kalau bantahan itu berupa kesimpulan, nah ini nggak bisa. Atau bantahan itu berupa data-data yang tidak terkonfirmasi sumbernya, kayak di buku Habib dari Kesultanan Oman, ini juga sulit untuk dijadikan pedoman. Ya. Jadi lagi-lagi kalau membaca naskah ini, ya ini banyak kutipan-kutipan yang dalam tanda kutip ya tidak bisa dikutip. Jadi kutipan yang tidak bisa dikutip. Artinya apa? Dalam standar ilmiah tidak bisa dikutip karena sumber-sumbernya banyak yang tidak jelas. Mungkin menampilkan foto-foto manuskrip itu supaya meyakinkan bahwa ini memang usianya tua gitu. Tapi tidak semua tulisan tangan itu usianya tua. Karena saya juga menerjemahkan manuskrip abad ke-19 ya miliknya Syekh Abdul Karim Al-Madani As-Samman itu. Jadi tulisan itu memang kayak tua tulisan tangan, ya. Tapi bukan berarti tulisan tangan itu representatif untuk jadi jawaban atau bantahan dari tesisnya Kiai Imad. Jadi ini sekilas pandangan gambaran dari buku ini. Jadi dari mukadimahnya pakai pendekatan ilmu hadis dan sebagainya itu sebenarnya tidak mewakili. Justru lebih banyak ini pendekatan fikih. Ya, karena ijazah-ijazah ini banyak diambil dari al-faqih. Ini bukan ijazah muhaddis. Kalau muhaddis itu memang konsentrasinya kepada sanad. Ya, kalau fikih itu biasanya tidak. Ya, kalau fikih itu ya itu ibaratnya itu tradisi yang memang baru ya, yang dikeluhkan oleh Imam Syarfuddin Yahya An-Nawawi, dikeluhkan oleh Ibnu Shalah, ya, termasuk dikeluhkan oleh Imam Syafi'i sendiri yang pakai cara-cara ijazah Habib Oman ini, ya, bahwa keabsahan orang ngomong
ya ngomong memberikan informasi dia dapat ijazah dari ini, tetapi tidak diketahui sumber ijazah itu dari mana. Ya, jadi ini jadi persoalan. Maka Imam Syafi'i kan pernah mengatakan, lau jazatil ijazatu la batolati rikhlah. Kalau seandainya sistem ijazah ya itu diperbolehkan, maka la batolati rikhlatu. Untuk apa orang itu melakukan rikhlah, melakukan traveling? Misalnya Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman, kemudian ke Mesir. Untuk apa traveling itu? Kalau kemudian misalnya sekali pertemuan ini ijazah ammah begitu misalnya. Nah, itu kan jadi persoalan. Ya, ini sekarang sebenarnya tradisi ini menyebabkan kemunduran, makanya Abdul Aziz Asy-Syahawi, ulama Mesir ketika ke Indonesia juga memberikan peringatan al-ijazatu la tufidul ilma. Ijazah itu tidak memberikan faedah keilmuan. Ya, sedangkan ulama itu seperti yang telah saya sampaikan dulu, himmatul ulama ar-ri'aya wa himmatus sufaha ar-riwayah. Ini hadis Nabi loh ini hadis Nabi. Perawinya Hasan Al-Basri. Ya, dari kitab Al-Muhaddisul Fasul baina rawi wal wa'i. Jadi semangat ulama mempertanggungjawabkan data, bukan menyebarkan data. Kalau sekedar menyebarkan, ya ini masih butuh diklarifikasi. Kecuali ya imat diklarifikasi terus, ya sehingga orang banyak tahu, oh ternyata memang ada konsistensi dalam data-data yang dipakai oleh Kiai Imat itu. Ini yang disebut dengan konsistensi internal. Soal konsistensi eksternal itu nanti pendekatannya antropologi, pendekatan sejarah dan lain-lain. Tapi konsistensi internal itu memang bertahan ada dalam pada Kiai Imat. Nah, ini yang masih belum dijawab oleh Habib Oman tersebut. Jadi walhasil sekali lagi ini belum bisa digunakan. Jadi bukan karena dia Habib dari Oman kemudian urusan selesai, tidak. Ya, kan dianggap oh ini tebal sekali, datanya banyak sekali, kemudian urusan selesai. Oh tidak. Jadi kualitas riset penelitian itu bukan pada bukan pada kam, bukan pada jumlah tebalnya, bukan kuantitasnya, tapi tetapi kualitasnya. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kualitas, konsentrasinya fokus. Jadi tidak perlu lari ke sana kemari, nggak perlu. Kalau ada yang memberikan fatwa bantahan, itu fatwa, bukan argumentasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah argumentasi. Ya, kita semua percaya dengan barokah ya. Jadi Nabi pernah berkata, al-barokah ma'aka birikum. Ya, keberkahan itu bersama pembesar-pembesar kalian. Tapi ingat, pembesar dalam hal apa? Ma'aka birikum itu pembesar dalam hal apa? Apakah dalam hal ketenaran? Kalau udah tenar pasti benar. Pasti sempurna, tidak bisa terganggu oleh subjektivitas. Oh bisa. Orang sudah terkenal itu bisa diganggu oleh subjektivitas. Nah ini makanya tantangan bagi orang-orang usuluddin ini ya supaya menghidupkan kembali asal-usul keilmuan termasuk melalui kajian nasab ini. Jadi kalau ada orang bilang polemik nasab ini tidak produktif itu keliru. Ini produktif. Jadi kalau ada polemik seperti ini produktif. Ya belajar bagaimana sejarah misalnya Imam Ghazali, ya dia tidak suka dengan para filosof mengarang Tahafutil Falasifah. Kemudian dibantah oleh Ibnu Rushd mengarang Tahafutil Falasifah. Termasuk Ibnu Khaldun itu mendhaifkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Tapi dibantah oleh para ulama-ulama setelahnya, ya termasuk Imam Al-Ghumari, ulama hadis dari Maroko itu mengarang kitab khusus bantahan itu yang dialamatkan kepada Ibnu Khaldun. Nggak ada masalah. Terus apakah dibandingkan? Siapa itu Al-Ghumari itu? Dibandingkan dengan Ibnu Khaldun. Orang kemarin aja kok ngomentari Ibnu Khaldun. Ya nggak bisa begitu. Jadi kalau sampai teruji kajian itu secara konsisten, ya tidak bisa dijawab dengan ilmiah, maka tesis itu akan tetap bertahan dan antitesis ini yang tidak menjawab pertanyaan tentu tidak bisa bertahan sebagai antitesis, tapi akan kembali lagi hanya sekedar protes yang dinarasikan melalui tulisan atau melalui buku. Ya sementara itu Pak Yusuf.
Oke, Dokter Ribut, imbas dari tulisan Habib Oman ini, kalau ini benar tulisan Habib Oman, kira-kira sejauh mana ini pembentukan wacananya? Ya, kalau masalah imbas, ya tidak ada imbasnya karena memang data-datanya ini memang menggalang massa dari kalangan Ba'alawi, dan itu zamannya tidak benar-benar mewakili zaman kekosongan yang diharapkan oleh Kiai Imad, ya, namanya kekosongan berabad-abad itu kan sesuatu yang tidak mungkin kita sebut sebagai kebetulan, ya. Pasti ini risetnya ini bukan looking down dari atas ke bawah, tapi looking up. Artinya looking up itu begini, kayak kita misalnya misalnya Pak Yusuf mencari nasabnya ke atas. Loh, ini kan Pak Yusuf akan berjuang dengan pakai ilmu kebatinan atau pakai ilmu lain-lain misalnya. Pak Yusuf akan mencari terus sampai ke atas, ternyata misalnya ketemunya Ibnu Abbas, misalnya ketemunya Umar bin Khattab. Ini kan mencari dari bawah, itu sesuatu yang sebenarnya problematis. Apalagi ditambah di masa Turki Utsmani itu ya ada riset-riset menyebutkan ya sudah ada gerakan-gerakan, mohon maaf, pemalsuan nasab itu sudah ada untuk glorifikasi, untuk mendapatkan privilege ya dari masyarakat itu. Ya, ini nggak ada dampaknya. Makanya ya seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad sendiri, ya bukan berarti bermaksud merendahkan ya. Tapi mengajak orang kalau salah ya mengakui salah, nggak ada masalah. Kemudian memperbaiki kesalahan. Itu Pak Yusuf. Jadi nggak ada dampaknya ini. Ini karena sifatnya fikih. Ini kalau laki-laki ini fikih. Bahkan nyebut ijazah pun bukan ijazah ala-ali hadis yang berbasis waktu, ya, tetapi ala fuqaha. Kalau ala fuqaha beda lagi Pak Yusuf, ya, beda lagi. Ijazah ala fikih dengan hadis itu beda, ya. Ya, mungkin bisa diperjelas bahwa apakah ini masuk ke dalam salah satu ilmu nasab. Nah, ilmu nasab ketika seorang mengijazahkan bahwa saya Yusuf Maras kemudian mengijazahkan Fatihah katakan ke si A gitu ya, atau ke Kang Brot nih di sini ya. Ini ada netizen gitu ya. Berarti saya ada dan Kang Brot di sini juga ada. Nah, apakah ini masuk ke dalam disiplin kajian ilmiahnya atau tidak nih? Ya, kalau untuk masalah ijazah itu kalau memang berbasis silsilah ya, berbasis itisol, itu nggak ada masalah Pak Yusuf. Jadi bukan berbasis bukan berbasis asumsi. Misalnya tadi ada orang menulis, ya, tulisannya itu masih tulisan tangan. Ini dapat dari si A. Si A dapat dari si B. Si B dapat dari si C misalnya. Itu nggak ada masalah. Tetapi kalau dapat tulisan tangan, ini tentang silsilah tapi nggak tahu dari siapa. Jangan-jangan dia neliti sendiri, gitu loh yang jadi persoalan itu. Nah, maka masalah persoalan ijazah ini sebenarnya berbenturan dengan mukodimanya pengarang sendiri yang mengatakan ya pakai pendekatannya ahli hadis. Di sini nggak ada ya pendekatan berbasis mata rantai, itu nggak ada. Kalau hadis ya selemah-lemahnya itu kan mu'an-an ya, mu'an-an. Jadi an dari siapa itu masih ada faktor mata rantai, tapi di sini nggak ada. Ya, kenapa? Tidak semua maktutot itu asli. Ya, karena dalam tradisi Arab itu, tradisi Islam itu banyak hadis palsu. Ya, termasuk juga ada nasab palsu, itu semua zaman dulu tulis tangan, belum ditulis ketikan komputer. Jadi kita nggak bisa diperdaya begitu saja dengan tulisan-tulisan tangan. Ya. Itu Pak Yusuf.
Oke, baik. Saya ingin ketegasan Anda, Dr. Ibut. Ini tentang kitab Al-Izhar, karya Ahmad bin Aud bin Alwi Al-Ibrahim dari Kesultanan Oman. Ini menurut Anda ini gugur dari sisi pendekatan ilmu hadis dan pendekatan ilmiah yang secara secara umum. Silakan. Ya, kalau secara ya kita kan hidup di era akademik zaman sekarang, Pak Yusuf. Bukan lagi eranya Imam Ghazali, bukan lagi eranya Imam Rafi'i, bukan lagi eranya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sudah eranya udah berbeda. Artinya kalau standar ilmiah ini sudah tidak bisa disebut standar. Ya, dalam arti tadi tidak bisa dikutip. Ya, jadi ini adalah hasil kutipan yang tidak bisa dikutip karena kutipannya banyak yang tidak jelas. Itu Pak Yusuf. Baik, sebelum melanjutkan saya pernah diskusi podcast dengan Kiai Imad dan Gus Rumel Abbas tentang sosok Ahmad bin Isa. Apakah ada kitab yang menunjukkan bahwa beliau ini hijrah? Nah, sebelum ini Kiai Imad juga dengan Gus Rumel sudah mengatakan bahwa tidak ada kitab yang menjelaskan tentang itu. Saya putar dulu. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Sapab. Apa sebelumnya itu enggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang mu'tabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9 dan Al-Jawharus Sapab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan dari reportase orang yang personal. Saya punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jawharus Sapab ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Sapab menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya, betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Sapab tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Baik, sebetulnya jawaban Kiai Imad kemudian podcast dengan Gus Rumel itu tentang bahwa tidak ada data atau kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Ini menjadi menarik bahwa di Yaman kemudian ada makamnya Ahmad bin Isa. Dan ketika saya podcast dengan Gus Jajuli juga ada kitab yang mengatakan bahwa itu makamnya dibuat sekitar abad ke-9 atau 10 Hijriah ya, 9 atau 10 Hijriah. Nah,
Baik, saya kembali ke Kiai Alawi. Kiai Alawi, melihat pemaparan dari Dr. Ribut, kemudian juga tadi dari Kiai Imad, apa yang bisa dikomparasikan dengan data yang Pak Kiai temukan? Silakan Pak Kiai, tentang bahwa Ahmad bin Isa itu memang tidak hijrah ke Yaman. Jawabannya sama, tidak ada. Tadi sudah bilang itu saya cuma baru bacakan 2 jalur. Kalau buku ini nanti mungkin bulan depan kah selesai kan bisa dilihat semua jalurnya kan gitu. Jadi ini Pak Yusuf, ini saya berusaha keras selama hampir 3 hari saya membaca itu 4.000 jalur periwayatan. Nggak main-main saya itu. Dan tidak ada satupun. Ini yang bikin saya luar biasa, saya bilang ini. Sebuah nama yang diagungkan ternyata tidak dikenal di zamannya. Tidak ada catatannya. Puluhan, ratusan, ribuan ulama. Apalagi kalau kita sekarang mau ngecek kepada kitab Tarikh At-Tabari, di sana itu ada 70.000 nama ulama yang nggak kenal sama sekali. Makanya dipertanyakan. Jadi Imam Ahmad Al-Muhajir ini iya nggak ada, fiktif. Jadi baik Ubaidillah ataupun Ahmad Al-Muhajir gaib, tidak ada. Tuh keyakinan sampai sekarang ya. Oke, baik, itu menurut keyakinan Anda bahwa tidak hanya Ubaidillah, tetapi Ahmad bin Hajir pun adalah sosok yang sepi di situ ya, di dalam pencatatan sejarah. Artinya begini, walaupun tidak tercatat bukan berarti orangnya tidak ada. Itu bagaimana, Kiai? Ungkapan yang berbahaya itu. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui seseorang tanpa ada data? Tanpa ada informasi. Jadi jangan sekarang, kan ini kan digemborkan. Ya orang yang tidak tercatat itu kan orang yang tidak ada. Ya kalau orangnya tidak terkenal ya boleh. Nggak dicatat juga, orang nggak penting kok. Nah ini orang penting. Mustahid, ahli hadis, ahli fikih. Masa nggak ada satu aja fatwa kayak pertemuan dengan para mustahid? Nggak mungkin lah. Ini sudah tradisi Islam kok, sedang getol-getolnya. Jadi nggak mungkin orang masyhur itu tidak ada yang meriwayatkan. Saya aja bukan orang masyhur, bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan fikih. Banyak orang yang kenal sama saya. Kalau kita mau pakai logika, ya itu logikanya. Oh ini seorang mustahid, keren, masyhur, ratusan tahun. Masa nggak ada catatannya? Karya tulis nggak ada. Ya saya gini-gini juga punya sekarang 30. Ya kan begitu. Mana buktinya? Nah, ini cetakannya. Di toko buku pernah dijual. Ada semua. Jadi tolonglah, maksudnya tadi kan sudah dipaparkan dengan dalam ya oleh saudara kita, oleh Dr. Ribut, tentang penggunaan sekarang standarisasi bahwa manuskrip kitab itu kan ada standarnya untuk menyatakan ini sahih atau tidak. Karena yang saya pahami, yang penting itu bukan sekarang, dia sekarang ngambil dari Google, dari Facebook, dia ngambil dari kitab, kemudian dia sekarang ngambil dari manuskrip, yang intinya itu adalah data dan informasinya itu sekarang memiliki kesohihan. Itu yang intinya. Kadang-kadang juga ada yang suka ribut, itu tesis Kiai Imad katanya sudah dites belum cenah sama dosen. Universitas mana? Lah saya bilang, orang-orang di pesantren juga sekarang kan kalau ngaji kitab-kitab itu kan dalam benar itu. Betul nggak Pak Dokter? Apa pernah sekarang kita tanya bahwa pengarang kitab ini Imam Al-Ghazali pernah dites sama dosen siapa? Kampusnya di mana? Nggak ada tuh. Jadi cara berpikir yang menyesatkan masyarakat. Tesis itu kan karya tulis. Saya. Ya kan begitu, baru meluncur 2 hari. Wah, macam-macam ya biasa lah begitu. Makanya itu mah goda orang sudah bilang. Kan saya mah santai aja. Buku saya itu 40 bab, 302 halaman, ratusan alinea, saya bilang. Tolong cek apakah semua buku saya itu isinya salah. Kalau ada yang salah, coba alinea yang berapa, halaman berapa. Kalau misalnya ada 2, 3, 4, 5 alinea yang salah, artinya sisanya yang 100 lebih itu betul semua. Kan itu masih bagus, dapat nilainya B atau B+ kan gitu kalau saya mah, sederhana mikirnya. Nah, ini tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Ribut bahwa ini sekarang pendekatannya sudah keliru. Sekarang menggunakan banyak syair-syair ya kan gitu. Dan sebagainya, periwayatnya tidak jelas. Ini tahun berapa pengarangnya? Dilacak susah. Betul. Makanya kalau saya ini majhul, saya bilang. Nggak dikenal kok. Jadi bagaimana seseorang yang tidak dikenal, eksistensinya harus diakui. Nggak bisa. Data, informasi harus tersambung. Dari masa ke masa.
Agar apa? Agar kita mudah. Apabila ada kekurangan, kita perbaiki, kita tambah. Kalau kesalahan, ya kita benerin maksudnya. Jadi, kalau saya tetap kekeh sampai sekarang bahwa dengan data yang saya miliki, bahwa baik Ubaidillah ataupun ayahnya, Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Muhajir, dua-duanya tokoh fiktif. Karena tidak pernah terkonfirmasi dan terverifikasi. Karena dua-duanya diklaim sebagai orang yang mulia, orang besar, sebagai tokoh historis. Kalimatnya tokoh historis. Historis itu sejarah, tapi nggak pernah tercatat. Jadi tokoh apa kalau begitu? Jadi bukan tokoh sama sekali. Ini cara logika saya mengolah data-data itu. Pak Yusuf juga kan bukan orang tenar, tapi kan semua tahu sekarang. Ada buktinya, ada. Faktanya sekarang lagi bicara. Ini tokoh sejarah loh. Ya kan begitu. Pak Yusuf bukan mustahid, bukan ahli hadis. Semua orang tahu. Nah inilah zaman kita. Zaman teknologi yang memang Allah anugerahkan untuk mempermudah sekarang agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ya jangan mau dibodoh lah gitu. Jadi jangan, wah ini Habib, oh ini Kiai, ini Syed, ini Syekh. Ya ntar dulu, tenang. Jangan buru-buru. Kita cek and recheck dulu. Mungkin begitu Pak Yusuf. Ya, saya langsung berikan mix-nya ke Dr. Ibut. Dr. Ibut, jadi konklusi Anda ini terhadap antitesis Kiai Imad, ini seperti apa nih? Apa konklusinya kalau kita head to head kan, baik dari sisi fakta, material dan metodologinya. Ini sekaligus sebagai konklusi Anda ya, seperti apa? Ya, konklusinya antitesis ini ya, yang dianggap sebagai antitesis ini sebenarnya bukan antitesis karena tidak menjawab logika dari tesisnya Kiai Imad. Kemudian yang kedua ya, karangan Habib Oman ini sebenarnya karena banyak menggunakan metode ijazah ya yang dianggap tradisi ahli hadis, ternyata bukan. Ini tradisi fikih. Yang ini pernah ya dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i seperti yang saya sampaikan tadi ya pernah disampaikan oleh Ibnu Sholah yang membantah kebolehan masalah ijazah itu dengan mengutip riwayat Rabi'. Dan Imam Rabi' mengutip dari Imam Syafi'i yang melarang tegas periwayatan melalui ijazah. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau memang bisa merujuk pada sumber yang otentik, yang asli, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sekedar hanya mengizinkan share dan lain-lain, itu yang dulu dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan perkataannya lau jazatil ijazatu la batalati rikhlatu. Seandainya ijazah itu boleh, maka batallah rihlah atau percuma mengembara cari riwayat, cari ilmu, cari data. Kemudian yang terakhir ya, dari telaah tadi itu juga jelas bahwa argumen Habib itu tidak sesuai dengan prinsip ketinggian sanad. Ya, tidak sesuai dengan prinsip ketinggian sanad yang dalam hal ini adanya informasi yang paling mendekati masa ya, paling mendekati eranya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini dalam perspektif Kiai Imad ya, yang Kiai Alwi tadi sempat mengatakan dua-duanya fiktif, tapi sementara ini fokusnya kepada Ubaidillah itu yang tidak yang jauh ya, kekosongan itu kepada Imam Ahmad bin Muhajir itu adalah bukti dari jauh dari prinsip sanad. Dan yang terakhir ya, ini tadi yang terakhir, tapi saya akan menutup dengan puisi Pak Yusuf, karena ini bagi saya penting sekali ini bagi mereka-mereka yang mencintai orang-orang Arab dan juga Habib-Habib yang dari Arab, termasuk yang dari dari Oman itu. Ya, sangat singkat sekali dan ini perlu dijadikan pelajaran. Seorang penyair, udah nggak usah tanya sanatnya dari siapa. Seorang penyair mengatakan
Wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis sakimi. Betapa banyak orang mencela pendapat yang benar, dampak buruk dari pemahaman yang dangkal. Oleh karena itu mari kita mengasah pemahaman. Ad-dirayatu aula min riwayah, kata Mbak Mimun Zubair. Pemahaman itu lebih utama, lebih penting dari sekedar periwayatan. Apa artinya mengumpulkan data tapi tidak dipahami, tidak konsisten, tidak koheren, sehingga itu sia-sia saja. Cuma memperbanyak lembar-lembar agar supaya tebal saja tapi tidak punya makna. Ini yang bisa saya sampaikan, closing statement dari saya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Ya baik. Sebelum memasuki mic ini kasihkan ke Kiai Haji Alawi, bagi yang ingin mendapatkan buku atau membeli buku Kiai Haji Alawi, silakan nanti langsung menghubungi beliau. Nanti hotline-nya saya tuliskan di line pada Suka TV di deskripsi, itu nomor yang bisa dihubungi. Atau mungkin bisa nanti Kiai Alawi. Kiai Alawi, ada closing statement? Baik. Saya akan menyitir sebuah hadis Nabi di mana beliau telah bersabda, "Man tasababi qaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka itu bagian dari mereka. Dalam hadis dikatakan, tadi kan tasyabah, tasyabuh, menyerupai. Kata menyerupai bisa diberikan penafsiran atau pemahaman, menyerupai dalil sebuah kaum, menyerupai gerakan politik sebuah kaum, menyerupai propaganda sebuah kaum, menyerupai sifat dan kelakuan sebuah kaum. Hadis tersebut bagi saya adalah hadis intelijen. Ini dahsyat sebetulnya kalau kita mau belajar satu hadis ini. Luar biasa. Bahwa NKRI, Pancasila, dan Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja. Kedaulatan negara sedang dirongrong oleh kekuatan yang mengatasnamakan kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW. Terlihat baik di luar, tapi busuk di dalam. Hanya orang waras yang sehat akalnya yang mampu menangkap dan memahami bahaya dan ancaman besar ini. Bahaya dan ancaman besar yang dimaksud adalah satu, adanya perbudakan religi yang sudah dan tengah berlangsung, yakni perbudakan atas nama topeng agama. Dua, pembelokan sejarah NKRI dan Nahdlatul Ulama, dan ini sudah termasuk bentuk penjajahan oknum klan Ba'alawi. Tiga, pemalsuan makam-makam para tokoh nasional, ulama, dan pahlawan yang diba'alawikan. Semuanya tersebut sudah termasuk kriminal tingkat tinggi yang tidak bisa dibiarkan dan harus segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Sejarah harus dibuka terus agar masyarakat tahu sejarah negara kita yang sebenarnya. Dan pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas karena negara tidak boleh kalah. Dan pemerintah, ya cobalah ajaklah para habaib untuk mau tes DNA. Karena apa? Dan jangan takut. Toh Einstein juga Yahudi dan jenius. Itu saja. Iya, oke, baik. Terima kasih Dr. Ribut Nur Huda, intelektual muda NU. Ini benar-benar NU harus bersyukur, harus berbangga terhadap intelektual muda NU. S3-nya juga di dokter di Sudan, di Universitas Holy Quran Science ya. Kemudian Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, ini kiai yang produktif. Kiai yang produktif dengan karya-karyanya luar biasa. Ini sedang menyusun buku lanjutannya, dan bagi Anda yang ingin nanti untuk memesan, langsung saja beliau ada di di medsosnya. Kalau tidak nanti saya kirimkan di link atau nomor HP beliau, nanti saya di deskripsi saya tuliskan. Dan juga kepada netizen, luar biasa animonya. Kita pantau terus dan kita tetap kritis bahwa kajian nasab ini kita tetap berkepala dingin, tetap damai di darat, di udara, dan di air ya ditambahkan. Terima kasih semuanya. Salam NKRI, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan tema yang berbeda.